Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin dan pendengar yang saya hormati, setiap undang-undang atau ketentuan yang dibuat oleh manusia, apabila dilanggar, tidak dilaksanakan, pasti ada sanksinya, ada hukumannya, ada balasannya. Apalagi undang-undang itu yang menetapkan adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebajikan, walaupun sekecil biji sawi, zarrah, maka pasti Allah akan memperlihatkan. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, kemaksiatan, walaupun kecil, walaupun sedikit, Allah juga pasti akan memperlihatkan balasannya. Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam. Zakat bukan hanya sekedar ibadah karitatif atau sosial, kedermawanan atau kesukarelaan seperti infak dan sedekah. Tetapi zakat adalah ibadah otoritatif, yaitu ibadah yang akan berjalan dengan pelaksanaan dari pemerintah, mulai dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambil daripada harta mereka itu sedekah, yaitu zakat, untuk membersihkan dan mensucikannya. Orang Islam yang wajib berzakat tetapi tidak menunaikan zakat dan tidak meyakini bahwa itu adalah kewajiban dari Allah, maka dia murtad dan menjadi orang kafir. Tetapi kalau dia masih meyakini bahwa zakat itu merupakan kewajiban dari Allah, tetapi dia tidak mau berzakat, maka dosanya sangat besar, walaupun dia tidak kafir. Demikian juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dengan sholat, dengan puasa, dengan haji. Kalau dia yakin itu sebagai perintah Allah, tapi dia tidak melaksanakan, dosanya besar. Namun kalau dia meyakini bahwa itu perintah dari Allah, tetapi dia tidak mau melaksanakan, dosanya besar. Kalau tidak diyakini, maka dia menjadi kafir. Masalah kafir ini tidak boleh dikatakan semena-mena. Itu harus ada ketentuan dari Allah. Kalau bilang Allah kafir, baru kita bisa mengatakan kafir. Kalau
Nabi mengatakan kafir, baru kita dapat mengatakan kafir. Bukan sekehendak kita sendiri yang menentukan ini kafir dan seterusnya. Lalu apa ancaman, apa hukuman bagi yang tidak berzakat padahal dia Islam? Padahal dia yakin di masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab yang tidak mau mengeluarkan zakat itu diperangi. Hadirin pendengar sekalian yang saya hormati, di zaman Khulafaur Rasyidin zakat itu dikelola oleh negara. Demikian juga di Indonesia itu ditetapkan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, dan LAS, Lembaga Amil Zakat. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa azab bagi orang Islam yang tidak mau membayar zakat nanti di akhirat? Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang itu nanti di yaumil qiyamah akan ditusuk dengan besi panas. Mulai dari kepalanya, tembus ke lambungnya, tembus ke keningnya. Yang kedua, dililitkan ular yang beracun di lehernya. Dan ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Demikian kata ular itu. Kemudian ada yang diseruduk atau ditanduk, diinjak-injak dengan hewan ternaknya. Kalau hartanya itu berupa hewan ternak. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diketahui oleh setiap muzaki, setiap orang yang akan berzakat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dia harus memastikan legalitas lembaganya. Ada izin atau tidak lembaganya itu dari yang berwenang. Apakah BAS ataukah LAS ataukah UPZ, unit pengumpul zakat. Kemudian yang harus dipastikan lagi adalah layanan amilnya. Apakah amilnya itu jujur, amanah, transparan, tidak ada yang disembunyikan, cerdas, dan memiliki integritas yang tinggi. Kemudian yang juga harus diperhatikan kalau kita ingin mengeluarkan zakat itu adalah pastikan nisab zakatnya, yaitu batas minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Kalau harta berapa, kalau emas berapa, kalau perak berapa, kalau dia tanaman berapa, kalau padi berapa, kalau jagung berapa, ketentuannya harus jelas, baru dikeluarkan zakatnya. Tidak boleh jumlah hartanya itu melampaui batas, tetapi zakatnya sedikit. Itu tidak benar, bahkan tidak sah. Kemudian pastikan transparansi pengelolaan zakatnya. Sampainya laporan, pengumpulan itu bagaimana, pendistribusiannya atau penyalurannya itu kemana, dan pendaya gunaan zakat itu untuk apa dan sebagainya. Ini juga harus dipastikan. Nah di dalam Baznas
itu ada sistem informasi manajemen Basnas. Itu biasa disingkat SIMBA. Atau oleh LAS, Lembaga Amil Zakat. Kemudian pastikan juga manfaat zakat bagi mustahiknya. Ada manfaatnya apa tidak zakat yang kita keluarkan itu? Nah, ini juga harus dipastikan manfaatnya untuk apa. Jangan sampai pembagian zakat itu untuk berbuat maksiat. Uang pembagian dari harta zakat itu dibuat berjudi, dibuat melacur dan sebagainya. Nah, ini tidak benar. Itu harus dipastikan. Lalu pastikan pemeriksaannya. Pemeriksaan daripada pengelolaan zakat itu. Apakah audit syariah ataukah audit publik? Itu harus diperhatikan. Jangan sampai keliru. Kalau audit syariah itu pemeriksaannya oleh Kementerian Agama. Kemudian juga pastikan pelaporannya. Dilaporkan kemana, berapa jumlahnya, untuk apa, dan sebagainya. Perlu juga diketahui bahwa di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19, Allah berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Itu beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam berzakat. Mulai dari hukumnya, pelaksanaannya, jumlahnya, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita, menjadi pemahaman bagi kita, agar di dalam melaksanakan zakat itu, apakah zakat fitrah maupun zakat mal, itu sesuai dengan aturan Allah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.